Oke teman-teman, balik lagi di program kita ngoceh Ngobrol receh. receh. Oke, masih sama saya David, Kan saya Arya. masih ngobrol-ngobrol berita receh hari ini. Iya. Berita apa lagi nih, Rit? Yang lagi viral-viral ini? Ya, lagi banyak banget berita-berita viral dan Hmm. juga ngomong-ngomongin logika-logika yang receh-receh ya. Yang nggak masuk logika juga ya. Masuk logika ya. Hmm. Kita langsung ke berita apa gimana nih? Ya, tanya kabar dulu lah. Ya, gimana Oh. kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Mas Tungkara baik. Aduh, Ini gimana nih? Kerjaannya gimana? kerjaan lancar Hmm. dan baik-baik juga. Malam mingguan kok nggak malam mingguan, Rit? Nah, emang ini kan tayang Senin Kamis. Iya, ya. Jadi nggak tahu mereka kita shoot kapan. Iya, malam minggu loh sekarang, guys. Hotel gimana? Udah high season. Wah, okupansinya tinggi sekarang, Rit. Ya, Apalagi ada teman-teman juga kan, banyak juga. teman-teman ya. Soalnya sekarang kan banyak-banyak berita yang di dunia pekerjaan ya. Iya sih. Aneh-aneh sih beritanya. Ya masih untung kita masih punya pekerjaan ya. Iya, betul. Jadi kalau menurutku sih mending Hmm. kalau udah klop kamunya udah siap, mending bisnis deh, terjun bisnis deh. Bisa. Tapi kalau bisnis nggak ada modalnya gimana? Ada loh bisnis apa modal ya. Apa tuh? Ya, affiliate, Hmm. modal kan. Ini ya, kayak ini ya. Iya, kayak Kopi kayu putih kayu putih asli Bali ya. di Bali. Ini teman kita punya nih. Ya, ini udah Verified nggak? ini enak banget katanya nih. Hmm. Iya, jadi ini produksinya di Karangasem. Karangasem. Bukan ini. Singaraja Oh, ini. Singaraja, sorry, Singaraja. Yang penting ini kopi Bali Asli asli. Bali asli. Jadi berbisnis lah apapun yang kamu bisa gitu. Kalau bisa sih punya pekerjaan dan punya bisnis. Nah, menurutku bisnis deh. Dan Kenapa tuh? kamu bisa buka lapangan pekerjaan. Benar. Jadi enggak kayak berita-berita yang lagi viral-viral nanti. Ya kayak apa tuh beritanya? Nah, ada Coba yang keluarin viral nih. Nih berita pertama nih. Hmm. Viral, karyawan di Sidoarjo harus bayar 6,5 juta untuk ambil ijazah yang ditahan perusahaan. Kok bayar ya? Nah, masih zamankah gini? Nahan ijazah? Nahan ijazah. Enggak sih, kan sekarang semuanya online semua. Online kan? Online. Jadi Kalaupun ijazah asli mungkin yang diminta adalah ijazah legalisir, fotokopi yang sudah dilegalisir. nah, kalau mereka nggak percaya kita punya ijazah asli gimana? Pertanyaannya, Nah, suruh aja survei ke kampus kita. kalau kampus Nah di ijazah itu loh, Bi, ada nomor ijazah. ada Kita nomor- tinggal cek nomor ijazah aja keluar kok nama kita. Ijazah kita tahun berapa kita lulus itu keluar kok. Nah, kalau diminta ijazah asli perlihatkan, Lo diperlihatkan nggak apa-apa, kalau diminta nggak boleh. diperlihatkan. Iya, diperlihatkan. Kalau aku nggak mau perlihatin ijazah asliku, Nah, gini aja, Li. Oh. Nah, ini ijazah asli nih. Ya. kan ada yang lagi viral tuh Ya, ijazah. bisa ditahan gitu ya. Kenapa ya? Nah, ini maksudnya kalau, nah ini kan dalam kerjaan ini kelanjutannya nih. Hmm. Selain ijazah ditahan, para karyawan juga mengaku gajinya sering dipotong untuk ganti rugi barang hilang. Itu udah nggak benar tuh perusahaan. Ya logika ya, logika tuh itu udah masuk di kayak kontrak kerja sih. Itu seharusnya kalau memang kayak gitu di kontrak kerja udah harus ada. Kayak nanti kalau Ya. barang hilang nanti diganti kan ada. Ada, emang ada SOP Usahanya seperti kayak itu juga ada. Karena barang hilang. Ya, human error kan pasti ada. Iya. Ya, barang hilang kan bukan karena kita pengen hilang juga. itu Betul. barang. Jadi kalau kembali nih ke masalah ijazah nih kayaknya ini kan di pekerjaan aja udah Kayak gini, udah disita loh ijazah. cita-cita ijazah. Kenapa kalau pemilihan hal-hal yang jadi kalau kamu jadi pejabat itu lu nggak tahan ijazah? Itu di luar kontrol kita. Karena kan itu wakil rakyat ya. Mereka yang mengatur juga. Kenapa para petinggi itu ijazahnya nggak ditahan? Kenapa? Mungkin dia pakai ijazah palsu. Jangan bilang palsu udah. Kita kan belum tahu. Ya, dari mana kita tahu kalau ijazahnya? Karena nggak diliatin ya. Iya, kan harus Iya. dilihatin dulu. Maksudku gini, kenapa aku bilangnya ke orang-orang yang bersih kayak punya jabatan, oknum yang punya jabatan. Karena mereka apakah tahu ada setiap perusahaan yang
gini nih, nahan ijazah, kalau tahu kan seharusnya udah Harus ditindak. ditindak. Iya, Gitu. karena itu ada hukumnya. Ijazah itu kan surat berharga untuk kita. Iya, surat berharga yang dicari itu Ijazah nggak mudah loh kita Iya. cari ijazah kan. 4 tahun loh, kuliah. Kamu lapar? Iya. Oh, ini lanjutnya. Ini apanya nih undang-undangnya? Ya, larangan penahanan ijazah. SE Menhan. Apa begitu bacanya? Menaker. Oh, Menaker. Menteri Ketenagakerjaan. Tenaga Kerjaan. Ya, SE-nya adalah Menaker, Surat surat edarannya melarang penahanan ijazah oleh pemberi kerja. Loh, padahal udah ada nih surat edarannya. Iya, memang ada. Ijazah tidak boleh tahan. Nah, berarti kalau sekarang kita melamar kerja, kalau mereka minta ijazah, kita bisa nolak berarti. Bisa, ada peraturannya. Nah, jadi kawan-kawan semua harus pintar ya. Harus pintar. Harus pintar. Harus pintar. Kameraku yang mana nih? Oh, yang itu. Harus pintar. Harus Jangan. pintar ya. Jadi kalau mau ijazah itu ditahan, Jangan mau. Jangan mau. apalagi ada dendanya. Ya, pasti. Ya, kita udah bayar sekolah, Wah, cari ijazah, bayar sekolah nggak sedikit, beli. ya sekolah buat cari kerja, sekarang Ya. udah kerja, Ijazah diminta. diminta, Terus ditahan lagi. ditahan, dimintain duit lagi kalau nggak salah. Disuruh didenda lagi. Buat apa sekolah lama-lama tinggi-tinggi? Ini apa lagi nih? UU Ketenagakerjaan. Ya, Apa tuh, Pak? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara eksplisit mengatur boleh tidaknya perusahaan menahan ijazah. Namun, sebagian ahli hukum berpendapat bahwa penahanan ijazah bertentangan dengan hak-hak pekerja. Iya, Iya, ya benar. benar sih. Benar. Kita berhak untuk mengambil ijazah kita kalau kita sudah keluar, meskipun itu ditahan oleh perusahaan ya. Tapi kalau kita keluar ya kita harus mengambil ijazah kita. Umpama kalau hal itu sudah terjadi, nah umpama sekarang karena beritanya viral soal ijazah, ini viral kemana-mana nih soal ijazah. Oh, sangat kemana-mana. Ya, jadi mumpung viral nih, Ya, apakah kalau umpama sudah terjadi ijazah kita ditahan, sekarang kita minta masih dimintain denda, berarti kita perlu bantuan dari pihak kepolisian, itu jadinya lebih ke dinas. ketenagakerjaan lebih. Berarti kita ngelapor ke sana. Ya, kita harus melaporkan ke sana kalau bahwa kita sudah keluar dari perusahaan dan ijazah kita masih ditahan di perusahaan dan dimintai Minta denda. denda. Itu sudah menyalahi hukum. Tadi kan ada peraturannya dan kebijakannya. Bayar nggak? Nah, itu seharusnya sih gratis ya. Karena kan Takutnya kan nanti Iya, di gini, sana gini. bayar, di sini bayar, di sana bayar. enggak gini. Karena kementerian itu kan wakil rakyat. Ya, berarti udah Ya, melayani rakyat. ya harusnya melayani rakyat. Kita kan rakyatnya. Berarti kan kita tuannya mereka. Iya, kita yang gaji gitulah Iya, kasarnya. saya yang gaji. Kasarnya. Oke, jadi bagi kalian yang ijazahnya tertahan bisa melapor ke dinas Tenaga kerjaan. Apapun itu ya, bukan cuma ijazah ya. Enggak, Kalau iya, hak-hak kalian tuh nggak dikasih juga, ya seperti apa? THR, THR, bonus. bonus. Nah, itu kan ada itu peraturannya, bonus THR itu kan Iya, ada peraturan di Kemenaker lah. iya, cuti dan lain-lain itu kan Iya, ada kan? ada. Berarti Itu hak-hak karyawan loh itu. iya betul. Jadi Hak-hak karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. iya, kalau umpama nih, kalau Hmm. hal itu nggak dipenuhi oleh perusahaan, kalau kita melapor ke Kemenaker. Disnaker, Nah, apa yang terjadi menurut logikamu? yang Apakah pertama ada kita- dua hal. Hmm, Yang pertama disidak tuh perusahaan. Oke. Perusahaannya disidak dulu. Hmm. Ada susunan acaranya. Bukan susunan acara ya, lebih tepatnya ke Dicek gitu lah. runtutan acaranya. Yang pertama disidak dulu, diselidiki apakah benar perusahaan itu Tidak membayar ya tidak hak-haknya. Hak-hak. memberikan hak-haknya di karyawan. Yang kedua, kalau itu pun benar, ada dua kemungkinan, benar atau tidak. Ya. Hmm. Kalaupun itu benar, perusahaan itu bisa dicabut. Oke. Surat izin usaha kalau nggak salah ya. Iya. Surat izin usahanya bisa dicabut. Yang kedua, kalau itu benar, kalau itu tidak benar, sorry, ya udah berarti yang melaporkan itu yang bisa kena. Iya. Nah, andai kata nih Hmm. hal tersebut benar, Hmm.
hak-hak karyawan tidak diberikan. Hmm. Apakah mungkin bisa, nah umpama perusahaan mengetahui stafnya melapor ke dinas Ya. untuk hal tersebut, Hmm. karena di kontrak nggak tertera kayak nanti untuk hakmu yang THR nggak dapat, ini nggak ada di kontrak. Ya. Nah, jadi karyawan itu pure tahu bahwa ini perusahaan itu pasti dapat. Ya, sewajarnya sih Sewajarnya, harusnya kan dapat. gitu. Iya. Nah, sekarang karyawan ini melapor ke dinas. Hmm. Apakah bisa si perusahaan ini menuntut si karyawan ini karena melapor ke dinas? Menuntutnya dalam hal apa dulu nih? Karena dia umpama mencemarkan nama baik atau mau Bisa saja. bisa. Bisa saja. Apa tuntutannya apa jadinya? Ya, itu pencemaran nama baik. Bisa saja. Tapi kan benar ini terjadi bahwa karyawan tersebut enggak. Ya, benar kan. Hmm. Karena dia tidak mendapat hak-haknya dia. Tapi perusahaan juga bisa menuntut kalau si perusahaan itu bisa membuktikan bahwa karyawan ini tidak benar dalam buktinya. Oke. Bisa Anggaplah balik logika nih, anggaplah benar nih, semua. memang benar dan semua karyawan itu udah mengetahui. Hmm. Oke, mereka melapor, dicek, Ya. itu semua benar, terus Oke. perusahaan itu ditutup, dicabut atau apa. Hmm. Setelah selesai perkara ini, bisa nggak perusahaan nuntut lagi dalam segi itu, menurut logika, Menurut dalam segi hukum nggak bisa. nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti aman. Tapi si perusahaan ini bisa berganti nama dan ketika ada karyawan yang katakanlah si A Hmm. masuk ke sana bisa di blacklist. Perhatiannya adalah blacklist dari Itu aja sih, di ya. blacklist. Ya nggak mungkin sih kalau logika tuh kita jatuh ke lubang yang sama itu kalau Benar. gitu. Ya sepinter-pinternya ya benar. Sepintar-pintarnya tupai melompat, Pasti terbang juga sebenarnya. tupai terbang itu apa sih? Ada juga terbang juga. Yang mana? Yang ada sayapnya sih. Oh, yang masuk telinga. Oh iya. Kan. Tupai termasuk itu. Upil nggak sih? Oh iya. Oke, jadi Seperti itu. masalah ijazah nih Hmm. benar-benar complicated. Complicated Dan sebenarnya. benar-benar. Yang seharusnya tidak boleh ditahan. Ya. Oke. Apa nih berita selanjutnya nih? Kita pindah aja dulu ya. Ya. Karena kejauhan bahas ini Ya. melebar kemana-mana nanti. Ya, Ntar nanti. kena, gitu. Kenapa? Kena pasal nanti. Oh ya, nanti tinggal klarifikasi aja. Iya. Oke, berita selanjutnya nih apa nih? Masih dalam dunia pekerjaan nih. Oke. Kita baca nih. Miris. Job fair hanya jadi ajang formalitas, bukan mencari karyawan. Waduh, segitu banyak orang nggak punya pekerjaan. Ya, bersyukurlah kita masih punya pekerjaan Ya. atau memberikan orang pekerjaan. Nah itu maksudku. Jadi kalau kita udah merasa bisa di bidang tertentu, penting kita bisnis deh dan Ya, memberi kehidupan pada orang lain. iya, jadi kan kita bisa membuka lapangan baru Iya. kayak apa gitu. Kasusnya ini gimana tuh kasusnya? Puluhan ribu pencari kerja yang memadati lokasi saling berdesakan, bahkan terlibat aksi saling dorong hingga memicu keributan dan berakhir dengan adu jotos sesama pencari kerja. Ini sih miris ya. Mereka ingin cari kerja malah keluar duit sebenarnya. Iya. Nah, menurut Bli gimana? Job fair ini sebenarnya harusnya ada atau tidak? Sebenarnya ini bagus, job fair ini bagus nih, Ya. kayak nih. Apa namanya? Terpantau kuota awal yang disiapkan untuk Pelamar, 2000 pelamar. pertama itu 25.000 orang. 2000 pelamar, Bli. Oh, 2.000 pelamar. Yang datang 25.000 orang. Itu hampir 10-20 kali lipat dari yang awal sebenarnya. Gini loh, sebenarnya dunia pekerjaan ini agak membingungkan juga. Ya. Setelah aku punya pengalaman kerja di banyak tempat ya. Ya, pengalaman pun banyak, tempat Ya. juga banyak. Tempat banyak dulu waktu itu di bar, Hmm. jadi pindah kemana-mana, jadi ke villa kemana-mana gitu. Gini loh, kita sekolah Ya. itu pas tamat sekolah itu pasti saya yakin nih orang tua atau apa biar nanti dapat pekerjaan yang bagus kan.
Ya, pola pikir orang tua. pola seperti pikir itu. kan. Nah kamu di sekolahin tinggi-tinggi biar nanti dapat pekerjaan bagus nanti. Iya. Ya kan itu pasti. Ya. Di saat kamu banyak menghabiskan uang sekolah nih dari Hmm. mungkin dari TK, SD, SMP, Sampai kuliah. dan mungkin kursus-kursus apa, udah banyak mengeluarkan duit. Ya. Nah sekarang cari kerja, Hmm. dimintain duit buat kerja. Gimana menurut logikamu? Nggak masuk akal sih sebenarnya. Kita cari kerja itu untuk cari duit, Nah. bukan mengeluarkan duit kan sebenarnya. Kan Nah. banyak nih kasus-kasus. Aku nggak bilang Ya. jenis pekerjaannya ya. Semua pekerjaan lah. Pasti kalian tahu lah bahwa kalau kamu melamar kerja harus bayar dulu segini, baru kamu diterima. Ada loh. Ada. Pernah aku. Logikanya jadinya kalau logikanya kayak gitu, jadi kita cari kerja kan cari duit nih, Ya. Terus kenapa? dimintain duit. Nah itu problematika kita di negara kita. Nah tapi setelah kerja nanti kan otomatis yang jeleknya bilang korupsi jadinya kan gitu. Ya. Untuk membalikkan modal yang itu nggak sedikit loh, puluhan juta loh dimintain duit. Iya. Tahu. Gitu loh. Gimana logikamu? Logika. Apakah perlu dihapuskan atau gimana? Yang mana? biar Perlu dihapuskan itu yang mana? yang bayar-bayar ini, jadi biar pure orang-orang pintar benar-benar mendapatkan Gini. pekerjaannya yang layak itu. Yang bayar ini legal apa enggak? Pertanyaannya. Nah, Ayo. kalau gini lah, ini bukan rahasia umum. Ya. Orang semua tahu. Ya. Aku yakin semuanya tahu bahwa kalau pengen pekerjaan ini harus. Menyiapkan dana segini. Nah, ini bukan rahasia umum. Jadi Ya. apakah ini gimana ya bilangnya ya? Memang behind the scene gitu. Memang Anomali. Iya, anomali. Anomali di plus 26 nya seperti ini. Nah, itu. Gua plus 26. 62 ya? Ya. Oh ya. Plus 26 di Konoha ya? Ya, di Konoha. Kan 26. Oh iya. Kita kan negaranya sangat Bagus, menjunjung tinggi sekali. Iya, menjunjung tinggi. SDM kita juga bagus-bagus. Bagus. Jadi peraturan Peraturan juga bagus bagus. Jadi ini di Konoha ya? di Konoha. Aku maunya di Enies Lobby aja. Oke. Kamu lapar nih apa gimana nih? Haus, Dik? Haus? Mau bikin kopi nih, kopi enak nih, kopi dari Boleh. kayu putih. Kayu putih. Oh, Siapa nih? Ini ada asisten baru kita. Wah, mana nih? Man, kopi dua man. Yeay. Oh ini asisten baru nih. Mengaitkan kali. Thank you. Ini kopinya nih. Ya kamu nggak seret. Pasti man. Yeay. Jadi dia tuh kerja di sini tuh dapat THR, dapat cuti. Oh, dapat semua, Bik. Walaupun kerjanya di rumah tangga. Iya. Dapat tunjangan segala macam, BPJS kesehatan, tenaga kerja, dapat THR. Itu nyaman, makanya Tahunan dapat lah. dapat. Makanya harus kayak gitu Dihargai banget kita di sini tuh. Iya, Konoha ya. Ya. Konoha kan beda. Ya, minum. Aku minum dulu ya. Minum. Kamu kayaknya seret banget. Lanjut nih yang tadi nih logikanya nih kayak kalau kita cari kerja tapi harus bayar ngeluarin duit. Gimana menurutmu kalau apakah ini ini termasuk korupsi nggak sih? Termasuk nepotisme sebenarnya. Ya. Ini termasuk soalnya kenapa? Kita kan hakikatnya mencari kerja. Mencari kerja itu kan berarti kan kita menjual waktu kita untuk menghasilkan uang. Nah, kenapa kita menjual waktu kita tapi kita juga mengeluarkan uang juga? Tapi pertanyaanku, kenapa semua orang melakukan cara itu? Pencari kerja juga nggak apa kok keluar uang banyak sampai jual sawah kayak jual sapi kayak. Pertanyaannya kan seperti ini, kenapa mereka sampai rela menjual aset mereka itu? Ya, aset mereka kenapa? Mereka nggak berpikir bahwa apa yang akan mereka dapat selanjutnya, apakah bisa menggantikan aset yang telah terjual? Nah itu maksudku tadi, jadinya kalau biar cepat ini balik modal, otomatis aku nggak bilang semua ya. Jadinya ini logika aja. Ya. Modelnya aku nih, cari kerja, aku ngeluarin duit. Ya. Nah gajinya nggak seberapa. Ya.
UMK atau apa, mungkin di bawah UMK. Kan nambah dikit lah. Ya. Nambah dikit. Untuk mencapai itu balik modal itu otomatis aku jadi cari-cari kerja sampingan jadi Pasti. itu Pasti. Kan konsep mereka sebenarnya kayak beda, Bi. Ada satu konsep yang namanya spend money to make money. Ini bagus nih. Spend money kan berarti kita kayak orang bisnis lah. Kita Iya. mengeluarkan uang untuk membuat uang kan. Iya. Ya kita membuat berapa jumlah modal kita Nah. untuk menghasilkan income yang lebih banyak dari modal kita. Nah, Kalau di pekerjaan kita mengeluarkan spend money-nya itu lebih besar daripada make money-nya kita. iya, itu beda. Kalau di bisnis itu kan modal. Iya. Bahasanya modal. Modal. Jadi Nah, memang itu bukannya modal. itu sih bukan modal, itu nyogok nggak sih jadinya. Nombok Iya nggak kan sih? maksudnya berbentuk modal juga kan. Mungkin ya, jadi hal-hal seperti itu kayaknya itu pasti dukungan orang tua juga. Pasti. Ya, Cuman kan karena sampai jual aset dan lain-lain, mungkin ya itu kalau kita memiliki status jabatan tuh friend di Ya. desa-desa friend mungkin kayak berseragam. berseragam. Dan mungkin juga nih Al, karena yang mendapatkan kayak pesangon, bukan pesangon ya, apa namanya? Pensiunan itu cuma orang-orang tertentu. Ya, pekerjaan tertentu. Ya, pekerjaan tertentu. Jadi mungkin mereka menginginkan itu. Jadi modal segini, nanti paling dapat pas pensiun gitu. Karena gini, konsep orang dulu ya, ya nggak menyalahkan sebenarnya. Emang mereka mungkin dari orang dulunya lagi itu ditanamkan bahwa kalau pekerja ini dapat pensiunan dan kesejahteraan lebih stabil kalau udah tua. Apakah itu menjamin? Dulu menjamin, dulu ya. Dulu tuh menjamin, tapi sekarang apa menjamin? Belum tentu. Ya. Karena ada apa? Inflasi. Iya, uang. Ya, Mungkin, pengurangan nilai mata uang pasti ada sekarang kan? iya. Jadi mungkin menurutku ya logikaku ini kalau dituntaskan nggak bakal bisa, mungkin bisa tapi nggak cepat. Nah, ya. karena ini beda konsepnya sama di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu walaupun kamu pekerjaan apapun tetap dapat pensiunan. Benar. Karena mereka sangat menghargai tenaga kita. Iya, semuanya. Iya, apapun pekerjaan. Kalau di Indonesia kan masih tertentu aja di Konohan. Ya. Jadi tertentu aja. Walaupun kita dapat pensiunan dari bilanglah BPJS, itu kan ada pensiunan tuh, dana pensiunan. Ya, ada. Tapi kita kan ngeluarin duit nih. Itu kan potongan dari gaji kita sebenarnya. Nah, apakah pensiunan yang pekerjaannya tertentu di pemerintahan lah bilang, itu juga terpotong dari gajinya untuk dapat pensiunan? Seharusnya iya. Berarti iya. Ya, seharusnya iya. Karena uang pensiunan itu adalah uang yang dipotong dari gaji kita. Selama kita bekerja berapa puluh tahun itu, ya itu uang yang dipotong adalah uang pensiun kita, adalah uang gaji kita yang dipotong. Berarti sama dong, bukan balik modal dong. Itu uang kita juga. Iya, emang uang kita juga. Iya, jadi untuk menjamin di hari tua kita. Iya, sama aja. Nah, kita kan emang kerja untuk mencari uang. Ya berarti nggak bisa. Jadi itu harus dituntaskan yang bayar-bayar. Iya, memang harus dituntaskan karena nggak masuk akal aja, Bi. Iya. Kita mau bekerja tapi ya kita harus keluar uang juga. Mending bisnis jadinya ya. Iya, mending tanah sawahnya itu dibuat villa atau kos-kosan. Iya. Selesai. Selesai ya. Nggak kerja. Punya Tinggal nunggu bisnis. nunggu kos-kosan selesai. Kasih kos-kosan cewek juga lumayan tuh. Oh itu. Hah? Kalau itu. Kan lebih mahal daripada kos-kosan Oh, cowok rate-nya gitu loh maksudnya. Gitu ya. Kok kemana-mana sih ini lanjut Oh, iya, kita aja. iya. Jadi kos cewek nih. Nah, ini apa nih ceritanya? Ini ada video viral nih. Viral. Lamaran warga Sumba di Bali ditolak. Diduga imbas citra buruk oknum yang keras berulah. Nah, ini sih lebih ke diskriminatif. Iya, jadi harusnya kita lihat dulu pengalaman kerjanya. Ya.
Jadi personalitinya personalnya aja, jadi jangan ke semena-mena langsung ditolak itu bisa sih. Iya, jadi aku nggak setuju sih sama Nggak setuju. Jadi Ya mungkin ada orang-orang yang membuat keributan ada. Tapi kan nggak dari orang tersebut juga. Kita juga bisa. nah aku paling nggak setuju nih ya kalau ada perusahaan yang kayak gini kan. Jadi perusahaan itu menjurusnya ke hal-hal pribadi. Oh iya, iya. Jadi ini kan ke pribadi nih, Iya, ke personal nih. Lebih Jadi ke personal. Dia tuh menganggap ras ini apa ya, kelompok ini, Ya, sebuah kelompok ini. itu sama semua. Iya. Kayak wah ini biang keributan nih. Tapi belum tentu semua orang seperti itu. Iya, belum tentu. Jadi ini terlalu ke pribadi. Kalau memang dia benar-benar bagus, pengen benar-benar cari kerja gimana? Ya, itu dah. Ya. Jadi akhirnya ya menembak satu orang untuk mengatakan satu orang tapi untuk semua orang. Iya. Ya, logikanya juga nggak masuk ya. Nggak masuk. Ya, jadi kita skip aja. Nggak setuju juga kita. Udah kita paham nggak setuju. Nggak setuju gitu. Ya ini masih dalam dunia pekerjaan nih. Udah ini agak gini. Oh, agak berat ini. Ya. Malahnya insinyur Microsoft dipecat dan diganti AI buatannya. Nah ini aku bilang Yang kemarin kita bahas tuh ya. AI ini. Ini AI ini membahayakan sekali. Ya, kenapa? Mumpung kita bahas AI ya. Nah karena kita di Bali nih, di Bali ini kan ada budaya yang kental, Ya. adat, dan juga Tuh, wega-wega. Menurut laporan CNBC, ada sekitar 6.000 karyawan yang dipecat secara global. Ini di mana? Yang di global di dunia. di dunia. Tapi data internal menyebut bahwa sebanyak 40% layoff di Washington menargetkan software engineer. Software engineering. Oke. Nah ini Cukup prihatin sih. ini sih yang membuat resah sih AI Ya. ini ya. Lanjut ke pembahasan kita Ya, waktu tadi ini. balik ke insinyur tadi. Ya masalah AI ini di Bali nih. AI ini bakal membantu kita atau bakal membunuh kita nanti next. Mungkin 50 tahun ke depan Nggak atau sampai 5 tahun. 5 tahun udah. Ini ya. Menurutku ya ada dua sisi. Yang satu baik, satu buruk. AI ini bisa mempermudah pekerjaan kita. Betul. Contohnya mengedit video. Udah merasa. Ya, buat foto, generate foto. Membantu kita dalam, ya kalau kita nggak tahu tinggal typing aja di Tanya. ChatGPT ya, tanya aja ChatGPT dan lain-lain. Yang sisi buruknya, AI ini bisa menggantikan pekerjaan kita. Kita jadi malas aja. Malas berpikir nggak sih? Kalau malas berpikir sih, enggak sih. Karena apa? AI itu, jawaban dari AI itu normatif sebenarnya. Normatif itu adalah jawaban yang biasa kita dengar. Enggak gini maksudku. Kenapa aku bilang malas berpikir? Kalau dulu, kalau kita hitung-hitungan nih, pas aku SD, Ya, hitung-hitungan pasti orang-orang nih. benar. Apa nggak? 300 kali 200 gitu. Oh ya, kita pakai kertas Ya, kan. orang-orang. Itu kan berpikir nih otak. Berpikir. Setelah adanya kalkulator kan udah dari dulu. Setelah kita tahu kalkulator, Ya, itu otak kita sedikit melambat. Ya. Karena kita nggak berpikir lagi nih, tinggal pencet kan. ya. Itu sekali keluar. Nah maksudku itu nih AI nih, jadi kita nggak berpikir lagi, jadi Oh ya. jadi ada AI nih, Kita tanya AI aja gitu. kita jadi kehilangan penasaran. Ya itu sih ya. Ya, kita jadi kehilangan penasaran bahwa apa yang kita ingin tahu itu menjadi hilang akhirnya. Ya. Tinggal tanya dia, udah selesai. Ya jadi kalau jadi orang yang old school itu sangat beruntung ya. Oh, itu sangat berat tuh AI. Iya. Kalau old school ya, kalau old school tuh mengenal AI itu lebih karena gimana ya? Mereka itu tidak akan tahu bagaimana mengoperasikan AI. Ya. Jadi yang aku bilang tuh, jadi orang old school itu jangan merendah diri. Itu juga ada untungnya loh. Jadi Ya, otak kita benar. bekerja terus nih. Ya, lebih untuk
tidak mengandalkan AI. Iya, umpama satu contoh, kamu mau apa? Kirim email, kirim email dalam bahasa Inggris gitu, Ya. nggak tahu bahasa formalnya atau apa, tinggal suruh AI aja, Iya. buatkan kamu Nah. ini format formal ini keluar. Jadi Sekarang kita nggak mikir lebih ngeri lagi kalau sekarang. apa. Tugas bisa dibuat oleh AI. Skripsi gimana nanti? Bisa. Nah, tadi. Saya pernah nyoba tuh, Nah, buat penelitian dari AI. Tinggal tulis promptnya aja, sedetail mungkin. Jadi. full skripsi full. Jadi, Nah, sebuah penelitian ya itu jadinya skripsi full. full sama sumber, sama kutipan full. Dari buku apa itu Ya, kelihatan. kelihatan semua. Itu masuk dulu. Gimana nanti? Semakin mengerikannya seperti itu. Jadi akan banyak pekerjaan yang akan menghilang. Iya. Jadi manusia pun akan semakin malas berpikir dan tinggal mengetik aja. Ya, AI itu gini sistem kerja. AI itu merekod apa yang selama ini kita kerjakan. Kan kita dari dunia ini kan internet. Nah, itu masuk tuh. Mereka tuh meriset dari Google Search Ya, gitu ya. Selama apa yang kita cari dari awal sampai akhir. Mereka meriset itu semua, merekod itu semua. Terus kita mau mencari apa? Biasanya apa? Misal kita mau membuka YouTube, apa yang pengen kita lihat, mereka langsung tahu. Dan di beranda langsung terlihat semua. Itu bentuk dari AI. Oke, jadi kalau AI ini benar-benar nanti berkembang banget, gimana menurutmu nanti gensi-gensi gitu? Menurutmu Seperti job fair. gimana? Banyak yang mencari kerja. Ya, karena apa? Kecuali gini, kalau Gensi ini pintar untuk mengoperasikan AI atau enggak, dia tahu celahnya atau memanfaatkan dengan baik, dia bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Bisa membuat pekerjaan, bisa mendapatkan sebuah pekerjaan. Kalau enggak, kayak job fair tadi yang kita bicarakan. Ya, Itu ngerinya. Kenapa? Ada juga berita-berita yang aku sempat lihat itu yang jadi yang S2, S1 yang sarjana itu malahan dia narik ojol. Pernah dengar nggak? Pernah. Jadi beberapa persen sarjana itu malah narik ojol. Iya, Seharusnya apa? Kan mereka harusnya kerja kantoran sesuai bidang pendidikan kan itu. Mungkin karena sulitnya mencari kerja dan gajinya yang tidak sesuai dengan sarjananya dia atau apa mungkin malah milih ke ojol. Yang pertama itu mungkin lebih sulit dari kerjanya. Lapangan pekerjaan kita kan sedikit, sedangkan kelulusan dari universitas kan banyak. Satu universitas tuh bisa melulusan 2.000 orang. Satu universitas, belum yang lain. Kali ini ada 5 atau 10 universitas dalam bersamaan, 2.000 orang kali 10, 20.000 orang. Sedangkan lawan pekerjaan kita berapa? Paling yang cari satu perusahaan 5, 6, 2. Dan juga itu dipilih juga kan dari perusahaan kayak tadi yang tadi itu. Ya pasti. Kalau dari kayak kelompokan dari daerah ini, bagus nih, kita suka cari ribut nih, nggak gitu, nggak jadinya nggak sesuai pendidikan mereka. Siapa tahu mereka beneran bagus. Kan kita nggak tahu. Tapi berdasarkan kasus kan. Jadi ini orang ini nggak bisa disetir nih, nggak bisa nih. Gitu. Nah, masa mau jadi boneka terus? Kan driver. Oh iya. Setir kan? Ya kan jadi nggak disetir tuh. Iya, jadi nggak bisa nyetir. Jadi nggak bisa nyetir masa jadi driver kan nggak bisa, gimana sih? S1 masa nyetir? Buktinya jadi ojol. Gimana sih kamu jadi kalau nggak bisa nyetir ya nggak bisa. Jadi itu maksudku. Oh iya. Gimana logikamu tuh soal nah kan ada janji-janji nih. Aku nggak ngomong hoax nih. Emang janji-janji banyak, janji-janji bapak-bapak kita itu akan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Iya. Nah menurutmu, umpama kamu nih jadi pemimpin nanti. Oke. Melihat hal ini, kayak kelulusan sarjana itu per tahun bisa 20 ribuan orang. Iya. Dan melihat potensi di lapangan. Gimana? Apakah kamu bakal tetap menjanjikan aku kan buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya? Atau cuma omdo atau gimana?
kalau membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya itu susah. Apa menurutmu dari segi logikamu cara solusinya? Apakah membuat perusahaan baru atau apa? Enggak, aku ngasih upgrade skill ke mahasiswa ini, ke lulusan-lulusan baru ini. Berarti bikin bisnis. Bukan, bikin course dulu. Loh, orang bekerja itu pastikan yang pertama cari uang, yang kedua belajar skill baru. Ya. Nah, kalau orang ini nggak punya skill baru, cuma hanya mendapatkan mencari uang doang, kedepannya kan bakal susah nih. Mereka skill nggak punya. Ya. Yang kedua, ketika selesai, misal katakanlah resign dari pekerjaan yang lamanya, mereka hanya memiliki satu skill. Apa bisa itu? Aku tidak bisa. Berarti kayak pemimpin yang dulu ya, gubernur kayaknya di Jakarta. Mereka kan mengajarkan masyarakatnya cara bikin sepatu waktu itu kan. Ya, itu bagus ya. Bagus. Jadi mereka punya skill baru. Ya, mungkin nanti akan membuat sebuah usaha. Nah, jadi kalau bayangkan nih 20 orang per tahun yang lulus sarjana membuat suatu usaha, bayangkan berapa lapangan pekerjaan nanti. Ya, itu bisa dibuat. Dan kita juga tidak perlu ekspor barang dari luar. Iya. Kita bisa memanfaatkan barang kita sendiri juga. Iya, kita kan punya segalanya. Iya. Apa yang kita nggak punya? SDM. Itu aja. Iya. Susah Skill. Skill aja. Skill aja yang nggak punya. Karena kita ya dari sejarahnya sih katanya sejarah Belanda kan kita dibodohkan tuh. Jadi ya mengakar sampai sekarang. Ya, jadi katanya sejarahnya gitu. Nah, ngomongin sejarah, apakah nanti menurut logikamu AI ini bisa gini ya? Aku lupa pertanyaan. Oke. Apa yang AI bisa lakukan dalam hal membantu budaya dan adat istiadat di Bali, dan apa yang akan bisa menyusahkan nanti menurutmu? Yang membantu dulu ya. Yang membantu dulu bisa mempromosikan budaya Bali. Nah, itu. Serius. Mempromosikan. Ya, nggak hanya di Indonesia, keluar negeri. Maksudnya secara global dia bisa mempromosikan budaya-budaya kita. Nah, kalau kamu bilang gitu, sebelum ada AI, Bali ini udah terkenal. Tahu. Ya, Bali ini terkenal dengan pariwisatanya. Orang asing pun mengenal Indonesia bukan Indonesia, di Balinya. Kamu dari mana? Indonesia kan? Nggak tahu. Dari mana? Bali. Tahu. Karena apa? Ya karena pariwisatanya. Nah, kalau bayangkan ditambahkan sistem AI nih kita katakanlah di sistem pariwisata kita berbicara sistem ya, bukan bicara yang lain. Kita tambahkan AI di sistem pariwisatanya, kita bisa lebih memajukan pariwisata Bali untuk lebih menjangkau lebih ke global. Yaitu ke segi globalnya. Ya, segi globalnya. Tapi kalau dari aku sendiri, kayaknya AI ini nggak bakal bisa menyentuh budaya kita. Oh tidak. Karena apa? Contoh satu nih, kalau setiap ada odalan, itu kan pasti ada gamelan, ada kekawin. Nah, kekawin ini, kalau kita bayangkan nanti kekawin ini diganti dengan AI, bisa aja diganti dengan AI, tapi nggak bakal bisa menggantikan orang-orang budaya kita. Kayaknya kecuali Gen Z nanti nggak tahu yang perkembangannya. AI yang seperti aku katakan tadi, AI itu kan normatif sebenarnya. Nah, musik yang diciptakan AI itu adalah musik-musik duplikasi. Iya. Bukan musik asli yang kita ciptakan sendiri. Kita kan menciptakan musik-musik gamelan, musik kita kan perlu merasakan dulu, pakai perasaan buat musiknya. Kalau AI kan enggak, yang hanya robot yang nafsunya jiwanya enggak ada. Tapi kalau untuk membantu hal-hal yang mungkin kita cari bukunya udah susah, nggak ada, umpamanya kekawin tahun ini, kekawin judul ini nggak bisa, mungkin kita ketikkan di AI mungkin mereka bisa membantu. Ya. Kalau udah menurutmu AI ini globalnya untuk mencari sebuah kebudayaan itu udah bisa nggak sih ya? Kayak kebudayaan asli
orang umpamanya orang primitif di Papua Bisa bisa ya? bakal muncul, bisa. Karena AI ini kan berbasisnya kan internet. Jadi apapun yang yang setelah ada diupload ya diupload atau didokumentasikan pasti keluar. kalau nggak pernah ada yang mendokumentasikan, Nah itu nggak ada. berarti pasti mereka nggak Si bisa. muncul, Hmm. cuman penjelasannya tidak akan Hmm. sama dengan itu, sama yang asli. Pasti penjelasannya pasti ngawur. Maksudku gini, karena AI ini dipercaya banget loh. Iya. Kayak gini, ada barang palsu nih, Mm-mm. AI ditanyain, Ya. coba dicek barang ini palsu apa enggak. Berarti kan mereka percaya sama AI. Nah itu. Kalau AI bilang asli, oh ini identik nih, Hmm. asli otentik nih, asli nih barang ini dari segi bla 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 bla. Percaya orang. Berarti orang percaya banget sama AI gitu loh. Nah itu salahnya, Bi. Sekarang mengapa AI itu sangat bisa dipercaya? Karena apa? Banyak orang-orang yang membicarakan AI. AI itu gini. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang yang terdoktrin bahwa AI itu bisa menilai suatu barang. Ada juga yang orang-orang yang menanyakan self diagnose. Ya, Iya. kalau boleh tahu di self diagnose itu. Jadi misal saya mengetik, oh gejala saya kayak gini. Dan menurut mereka benar, ya udah, berarti saya kayak gini. Contohnya kayak bipolar itu, saya contoh ciri-ciri bipolar. Oh berarti ciri-cirinya sama kayak apa yang saya Rasakan. Iya. Saya. Ya itu tanpa mereka cross check lagi sebenarnya. Iya. Jadi apa gunanya dokter jadinya? Iya benar. Ya seperti tadi itu. Kayak Apakah mungkin nanti dokter juga menggunakan AI ini? nggak bisa. Nggak bisa. Hmm. Umpamanya ada pasien nih, Hmm. bilang keluhannya kayak gini, kata-kata dia pakai AI, kata-kata. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Karena tubuh manusia ataupun penyakit yang ada di tubuh manusia itu complicated. Tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali ilmu yang sudah dipelajari oleh dokter. Karena ilmu itu selalu up to date. Nggak bisa AI itu mendeskripsikan penyakit yang ada di ya kalau sebatas cuma flu, pilek, Ya. demam. Kalau kamu bilang gitu lah, tahu nggak AI ini udah kayak dukun, bisa ngeramal masa depan lo. Nggak percaya sih ya. Nggak percaya ya. Tapi ada beritanya nggak tuh? Itu tuh AI sekarang tuh bisa ngelamar, Meramal. Melamar siapa nih? meramal masa depan. Loh. Gimana sekarang kalau AI bisa meramal masa depan? Nggak percaya. Berarti ini cuma sama kayak ramal-ramalan ini nih bertanya nih, kalau kamu nggak percaya. Oke. Ramalan mengerikan AI, gantikan 50% Karyawan kerah putih. Maksudnya gimana? Berarti AI itu bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bisa Oh, dikerjakan. ini maksudnya AI di ramalan AI itu kayak gitu. Ya, Nanti bisa menggantikan. 50% nanti orang kerah putih itu bisa digantikan. Bisa. Contohnya kayak accounting. AI lo bisa menghitung berapa pengeluaran pemasukan kita dengan sedikit typing prompt yang kita buat. Misalnya gaji segini, pengeluaran itu segini, per bulan segini, makan itu Itu udah pasti ya. Iya, Itu nggak mungkin meleset. Iya, itu aja mungkin. Karena kan yang menghitung karena matematika itu kan ilmunya pasti. Berapa dikurang berapa pasti hasilnya kan berapa juga kan. Ya, jadi AI yang ditakutkan itu mengurangi lapangan. Jadi mengurangi lapangan pekerjaan jadinya. Orang ini kan beritanya nih kantor-kantor semua nih. Iya. Dipecat lah, berapa ribu orang lah. Iya, gara-gara AI. Karena AI bisa menyelesaikan masalah Iya. Ditambah lagi itu murah. gratis, bukan murah. Enggak, ada yang subscribe juga lah. Berarti kan kalau ingin AI yang pro, lebih expert lagi, itu kita kan harus bayar juga. Kalau gratis cuma normatif dia, menjelaskannya hanya sebatas apa yang kita ingin dengar aja. Kalau yang pro lebih pro lagi dia, lebih expert lagi dia. Jadi ya menakutkan juga sih AI ini. Menakutkan kalau kita tidak tahu cara menggunakannya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu kan nggak butuh konsultan jadinya sekarang. Enggak, Udah ada AI, mau Iya. ngapain? tinggal ketik aja.
Iya. Contoh promnya kan, kamu adalah seorang konsultan keuangan. Berikan saya penjelasan seperti ini, kalau pengeluaran saya seperti ini, pemasukannya segini, sebaiknya perusahaan ini harus melakukan apa dan saya harus melakukan apa. Luar semua. Sangat mengerikan itu. Sangat mengerikan itu. Tapi kalau menyentuh budaya kita kayaknya untuk saat ini belum bisa ya. Ya, kalau budaya sebenarnya Karena lebih pakem ya budaya. budaya itu manusia. Maksudnya budaya itu kan lahir dari kebiasaan manusia, bukan kebiasaan robot. Oh, berarti menurutmu AI ini robot? Ya, AI ini robot. Berarti nggak ada yang menjalankan Kita sistem. kan membuat sistem robot Berarti dan sistem. robotnya yang belajar sendiri. Ya, sistem. Robot bisa belajar sekarang ya. Oh, iya, AI itu kan robot, artificial intelligence kan. Hebat banget orang yang bikin ini ya. Iya, tapi orang yang bikin dipecat. Gimana? Microsoft ya. Nah, enggak ada yang buat ChatGPT ini dipecat. Oh, dipecat. Karena Nah itu seharusnya kita kalau punya sesuatu kelebihan apapun itu jangan diumbar semuanya dari A sampai Z. enggak. Jadi ada rahasia tertentu cuma kita yang tahu. Kita hanya mengeluarkan apa yang orang perlu tahu aja. Itu aja. Nah, pertanyaanku lagi nih logikamu. Kenapa AI ini bisa lolos? Maksudku bisa lolos. Kalau kita lihat sejarah nih, Nikola Tesla, bilanglah Nikola Tesla, itu dia tuh bikin dulu pembangkit listrik yang gede. Oke. Dia tuh mau mengalirkan listrik ke semua orang, rumah-rumah itu gratis. Ya. Itu di-cut Ya. sama Ya, paham deh. ya di-cut karena mungkin merasa nanti bakal berbahaya, pemasukan kita jadi berkurang karena listrik kan bayar kita. Iya. Nanti kalau gratis gimana? Gitu. Terjadi eksploitasi. Nah itu maksudku hal-hal banyak nih di mana ya, di Jepang atau di Cina. Aku pernah dengar itu mereka udah bisa menciptakan manusia. Ya, robot manusia. Bukan robot, manusia. Bayi. Oh ya, Ya dia udah bisa menciptakan bayi cuma dari kulit atau apa gitu. itu kan dari DNA sama gen. Iya, itu udah bisa. Tapi Jika di-cut juga karena berbahaya. Kayak dia melebihi Tuhan. ya, Gitu. Jadi buat apa Tuhan nanti? Nah, kalau kita bisa bikin bayi dijual, kamu mau bayi kayak apa? Dijual, bisa bikin sendiri. Nah, pertanyaanku yang tadi, kenapa AI bisa lolos? Apakah tidak membahayakan dunia atau apa? awalnya kan AI ini kan sebagai bentuk edukasi sebenarnya. Dikeluarkan, wah ada apa namanya, katakanlah ada program baru atau ada Mempermudah. bukan inovasi baru. Inovasi baru. Wah. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mencari sesuatu atau kemana-mana, tinggal ketik, tinggal dikasih jawaban, dikasih sumber, dia tinggal klik langsung dapat sumbernya itu. Awalnya seperti itu. Lama-kelamaan kan AI ini belajar sendiri nih. Ini yang mengembangkan AI ini dianya sendiri apa bantuan manusia menurut sistem ini? Awalnya bantuan manusia. Untuk berkembang nanti next selanjutnya. Oh, untuk sekarang bisa berkembang sendiri. Berkembang sendiri. Tergantung kita apa yang kita cari di medsos. Iya, upload karena dan udah di set. Bahayanya AI kan itu. Mereka bisa berkembang sendiri dan berpikir sendiri loh. ya karena sekarang kita bisa bikin foto seseorang, dua foto itu bisa jadi bergerak, pelukan gitu ya. Iya, bisa. Itu lah mengerikannya, semengerikan itu loh. Itu bahayanya. Kalau misal kita tidak tahu bagaimana mengoperasikan AI atau bagaimana kita mengetahui celahnya atau enggak, arif untuk menggunakan AI. Bakal seperti itu. Kita yang dimakan, bukan kita yang akan memakan. Terus AI ini di bawahnya siapa? Di bawah Google kah? Di bawah Microsoft kah? Atau di bawah apa? Setiap mesin pencari punya AI-nya sendiri-sendiri. Oh, berarti AI ini berdiri sendiri dong sekarang nih. Lebih tepatnya Brandnya sendiri nih satu.
kayak Google dia join. Google punya Gemini. Berarti Bukan Gemini, berarti AI ini ya. kayak apa jadinya dia ya? Jadi dia sistem sendiri nih. Ya, sistem sendiri yang menempel pada satu sistem. Modelnya seperti itu. Aku kira kayak gini, kayak handphone, Ya. Android. Dia kan satu nih Android. Ya, Jadi Androidnya ini dibeli oleh brand-brand seluler. kayak ya HP-HP yang lain. Umpama iOS dibeli Ya. khusus punya iPhone, Ya. Apple. Nah, Itu umpamanya. Kalau kayak BlackBerry itu khusus punya BlackBerry dulu Ya, dulu. karena dibeli oleh Sekarang Android kan open source dia bisa dibeli oleh siapapun. Berarti AI itu kayak gitu kayaknya, kayak Android dia. Ya, AI kayak gitu. Dia bisa core-nya itu satu. Bisa di cloning buat di Google. Di cloning buat di mana lagi nih? Yang kayak di CapCut juga ada kan? Di Canva Ya. juga ada kan? Berarti AI ini perusahaan sendiri menurutmu? Sepertinya iya. Soalnya kalau dia tuh dibeli di cloning oleh perusahaan lain, dia kan harus bayar ke AI dong. Pasti. Nah berarti AI ini ada perusahaan sendiri. Pasti ada. Ini kan banyak banget nih hal-hal kayak gini sekarang nih. Di Bali juga loh. Oh ya. Kayak ojek online Ya. itu tidak boleh masuk ke ranah-ranah driver konvensional. Oke. Ya, karena logikamu gini. Apakah yang digitalisasi ini membahayakan banget ke bidang-bidang old school kayak driver konvensional? Ya. Atau kenapa enggak driver ini konvensional ini membuat kayak ikutlah ke era sekarang Era modernisasi. modern, bikin aplikasi sendiri khusus untuk driver konvensional lokal gitu lah. Gimana? Yang menjadi pertanyaan, apakah kok driver yang konvensional ini mau menerima modernisasi? Ya itu. Kalau mereka mau, nggak perlu membuat aplikasi baru, tapi bisa mengikuti langsung ojek online yang lain, aplikasi yang lain. Tapi kalau nggak mau menerima gimana? Itu permasalahannya yang pertama. Mungkin karena pertama ribet. Bukan, dari segi harga juga jauh beda. Ya, karena kan harga sudah ditetapkan oleh aplikasi kan. Iya, ini nih kasusnya nih. Hmm. Keributan terjadi antara tukang ojek pangkalan, ini di Bali ya, karena Bapak Made dan pengemudi ojol perempuan di pantai Melasti, Badung ini kejadiannya. Insiden bermula saat ojol perempuan datang menjemput penumpang WNA dan dicegat oleh Made Suara yang melarangnya mengambil penumpang di area ojek pangkalan. Oke, ini sebenarnya masalahnya bukan di driver ojolnya sih. Ya. Menurutku, Ya. kalau kasus ini. Karena apa? Penumpangnya itu mesennya ke ojol. Iya. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi kita harus berpikir nih, klien kita ini udah berubah cara gininya nih, mindsetnya. Jadi lebih mudah, Ya. lebih cepat, Praktis. nggak repot, praktis. Kayak beli makanan nggak perlu keluar lagi. Iya, tinggal kita menunggu di rumah, datang makanan. Ya, karena kan dulu itu TikTok Shop di band gara-gara harganya lebih murah. harga lebih murah, orang lebih gampang. Jadinya toko-toko yang sewa gedung beratus juta, Ya, dan online shop yang lain iya, itu juga merosot Nah, pengunjung. menurutku gini, aku nggak gini ya, ini logika aja, ini sesuai berita. Ya. Jadi kita nggak menyalahkan dari segi yang memberi servis seperti Ya. ojek online Ya, atau driver konvensional, itu beda. Nah sekarang kita kan nggak tahu nih klien, apa namanya kliennya? Ya, Customer itu kita kan semua customer ini udah berubah mindset nih. Iya. Pengennya- Karena era kita kan sudah berubah. Gitu. Nah, pengennya lewat HP langsung Ya, ada. cepat dan praktis lah. Tidak ribet harus kemana, kita harus keluar kan. Iya, jadi
Oke, janganlah ke driver. Hmm. Oke, bilanglah ke bisnis-bisnis. Hmm. Toko. Ya, toko nyata nih. UMKM. Iya, UMKM. Dia umpama sewa toko puluhan juta, ratusan juta. Ya, Iya. perlu takut nggak sama kayak toko-toko online? Apa seharusnya kita mengikuti itu biar bisa, karena udah banyak ya yang mengikuti. Iya. Jadi pertanyaanku gini, kenapa kalau di luar driver ini toko-toko ini, UMKM ini masih bisa bertahan melawan gencarnya online shop? Apa yang logikamu? Gini, kalau toko apa dulu nih? Misal toko baju. Toko baju umpama kita punya toko baju. Ya. Sewa toko, beli barang, kan pasti beli barang. Ya. Nah, dan bayar karyawan. Ya. Kalau online kan kadang-kadang nggak punya karyawan. Ya, bisa Kita kita bisa lakukan jalankan sendiri. Nggak sewa toko. Cuma mungkin dari rumah juga bisa. Dari rumah juga bisa. Tapi mereka masih bisa bertahan nih di Ya. toko ini. Aku lihat nih masih ramai lah tokonya ini, banyak yang di sana. Apa menurutmu strateginya dia? Siapa tahu ini ada buat mereka strateginya ini. Logikamu apa strategi? Apa mereka mengikuti ke online juga atau promosinya bagaimana? Yang pertama, kalau toko-toko yang masih bertahan sekarang ini kemungkinan besar mereka pasti juga di online. Karena kita berbisnis ini kan tidak stuck dengan menggunakan cara baru. Kita harus berkembang. Berkembang. Jadi misal ada online shop, kita punya online shop juga punya offline shop. Kita bisa menjual barang kita di online, juga bisa jual ke offline juga. Nah, meskipun mereka tidak ada toko online nih, mereka punya banyak cabang. Iya, cabangnya. Ya, meski kita dari segi ekonomi ada namanya subsidi silang. Misal toko A, toko B, toko C cabangnya. Toko A nggak terlalu laku nih. Toko B yang laku. Toko B laku banget, toko C sedang. Jadi toko B ini modalnya bisa disubsidi silangkan ke toko A. Itu seperti itu, perputarannya seperti itu. Plus kalau misal satu toko aja yang memakai online shop, 3 toko ini bisa bertahan, sangat besar. Oke, jadi itu ya. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kasusnya yang itu tadi, yang ojek online sama driver konvensional, aku kira driver lokal konvensional itu juga pakai media online loh. Iya. Dia promosinya kan di sosial media. Apalagi itu kan. Jadi kalau kliennya kayak mesen dia di media sosial, itu kan juga online juga kan? Jatuhnya online juga kan? Sebenarnya itu di Instagram kan? Iya itu. Facebook juga bisa. Iya itu maksudku. Jadi apa bedanya? Cuma bedanya ada platformnya beda dan kayaknya caranya yang berbeda. Nah juga. jadi logikaku kasus ini bukan karena dia online atau tidak online. Ya, karena Harga salahnya. Itu maksud. harganya berbeda. Harganya berbeda. Jadi Pasti. harganya Ya konvensional dengan online pasti berbeda. iya. Karena online juga kita sudah terlihat harga. Oh, harganya segini. Kenapa online bisa harganya lebih murah? Subsidi. Oke. Ada promo juga dari perusahaannya mereka. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi setiap berita yang kayak gitu, nah khususnya di Bali nih, ikutilah awik-awik yang ada di desa adat. Ya, Kalau di desa adat memang tidak memperbolehkan masuk ojek online lah, apa online ya ikuti, itu awik-awik. Kita nggak bisa. Kita nggak mau gimana juga kita nggak Gimana? bisa. Dan juga banyak masuk sekarang ojol-ojol baru ke Bali, ke Indonesia. Tahu Contohnya? nggak? Itu ada namanya travel kayak itu lagi booming. Nanti kita Oh, bahas iya. next video kita bahas Oke. khusus Itu aja. untuk Aplikasi travel. aplikasi travel dan lain-lain. Oke. Oke gitu ya, Arya udah Oke. ngoceh-ngoceh kita. Ojek kita panjang banget ya kali Iya, ini ya. ojek yang Oh iya, jelas. satu lagi. Ya. Kalian harus arif untuk bersosial media dan menggunakan AI. Iya, jadi jangan salah menggunakan
media sosial. Ya, Jadi jagalah jarimu. jarimu adalah harimaumu. Rar. Oh. Oke, Oke. segitu aja yang ada. Ya, segitu Nanti aja. kita lanjut lagi. Jadi, kita tayangnya kapan nih? Kita tayangnya setiap hari Senin dan Kamis. Jadi jangan lupa di subscribe, Like kan? komen. Kalau punya berita-berita seru, viral, bisa ditampilkan di komentar. Komentar. Oke, gitu aja. Tetap di Ngoceh. ngobrol Receh. receh. Dadah.